Shalom. Shalom. Saudara, hari ini saya akan share Mari kita buka sama-sama di Pengkhotbah 1 ayat yang ke-9. Pengkhotbah 1 ayat yang ke-9. Di Alkitab ditulis, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Bahasa Inggrisnya bagus, history merely repeats itself. Saudara, saya ini bukan karena berulang tahun jadi sharing tentang ini. Tapi saya ini dari beberapa minggu yang lalu tiba-tiba Tuhan berkata ada sebuah siklus, ada sebuah timeline, ada sebuah waktu yang sedang bergulir. Ada sebuah masa, ada sebuah musim yang terus ada. Nah, tiba-tiba Tuhan berkata gini, coba pelajari di Alkitab. Semua yang pernah terjadi di perjanjian lama, itu akan terjadi di perjanjian baru, dan itu akan dinubuatkan akan terjadi di zaman sekarang. Nah, saya ini coba pelajari dan saya sungguh dahsyat dan sungguh kagum bagaimana Tuhan mengukir dan menulis cerita. Kalau saudara lihat di Keluaran 1 ayat yang ke-22, di saat Musa lahir, ada pembantaian. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki. Jadi yang melakukan pembunuhan ini bukan tentara loh, tapi rakyat. Firaun memberikan perintah seluruh rakyatnya, kalau melihat ada anak laki-laki Ibrani, lempar ke sungai. Di zaman perjanjian baru, di zaman Yesus, kita semua mengerti, Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang Majus, maka ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem yang sekitar umur 2 tahun ke bawah. Menurut sejarah, karena Bethlehem tidak terlalu besar, sekitar 20-30 anak yang dibunuh hari itu. Dan kalau saudara lihat bagaimana di kitab Wahyu, di akhir zaman juga akan ada pembantaian. Dari 4 kuda, 7 meterai, dan semua yang akan dilakukan oleh iblis. Dan semua kejahatan manusia. Ada sebuah siklus yang berulang. Ada kematian sebelum keselamatan. Sebelum Musa lahir, sebelum keselamatan bagi 2 juta orang Israel, terjadi pembantaian. Sebelum Yesus lahir dan sungguh keselamatan seluruh bumi, ada terjadi pembantaian. Dan sebelum Yesus datang di kali yang kedua dan menyelamatkan generasi kita, akan ada pembantaian juga. Ada COVID dan lain sebagainya, saudara bisa melihat. Sama Abraham harus mempersembahkan Ishak, Kejadian 22 ayat yang ke-9. Abraham harus mempersembahkan mezbah, harus menyusun kayu, mempersembahkan anaknya. Bapa harus mempersembahkan Yesus. Dan di Alkitab ditulis, kita harus mempersembahkan tubuh kita sekarang. Kalau zaman dulu, mereka harus mempersembahkan anak mereka. Hari ini bukan cuman apa yang kita suka yang kita persembahkan, tetapi tubuhmu harus engkau persembahkan juga untuk Tuhan. Dan saya ini melihat gini, waktu saya sungguh-sungguh pelajari, habis ini kita baca lagi. Ada sebuah musim, ada sebuah siklus yang terus berulang. Setiap kali ada kejadian yang terjadi dalam hidup saya ini cuma ngeliat gini, coba kamu lihat di Alkitab, pasti kisahnya itu sudah ada. Saudara mau jatuh dalam dosa, responnya apa? Baca aja di Alkitab. Mau ada COVID, berarti ada ketakutan, coba baca di Alkitab, pasti ada ceritanya. Suatu kali ada seorang datang menegur saya karena sebuah kesalahan yang saya buat. Beberapa orang marah, tapi saya bilang enggak. Coba kamu pelajarin di Alkitab. Responnya Daud gimana? Responnya Saul gimana? Maka waktu saudara mempelajari firman, maka saudara akan mengerti semua lembar jawaban sudah diberikan, saudara. Lanjut lagi, ini yang dahsyat. 1 Samuel 17 ayat 42. Daud dikalahkan oleh seorang anak kecil. Naaman ditolong oleh anak kecil. Di perjanjian baru, anak kecil membawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi di Wahyu akan ada gada besi, anak yang baru lahir yang juga akan mengalahkan. Saya melihat ada sebuah siklus. Di zaman perjanjian lama,
yang dipakai Tuhan untuk mengalahkan Goliat itu anak kecil. Di zaman perjanjian baru, di zaman Naaman ada sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan Naaman mendengar tentang Nabi Elia dari siapa? Seorang anak kecil. Kalau saudara melihat bagaimana Ayub, dia bisa bertobat, itu juga karena seorang anak kecil yang bernama Elihu. Di situ ada raksasa kelaparan, bahasa saya, 5 roti dan 2 ikan. Bahkan semua rasul tidak punya iman. Tapi siapa yang membawa roti? Anak kecil. Dan kalau saudara baca di Alkitab, di Wahyu 12, ada seorang anak yang baru lahir. Dan itu yang akan dipakai untuk mengalahkan naga yang besar. Itu juga anak kecil. Yang negatif, perjanjian lama, Abraham menjual istrinya, Ishak menjual istrinya, Yudas menjual Yesus. Di akhir zaman, orang akan meninggalkan dan menjual semua keluarga-keluarganya. Matius 10 ayat yang ke-21, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga ayah dan akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak. Ada siklus. Mengerikan. Tapi Alkitab sudah menuliskan. Ada sebuah ketakutan. Hari itu Abraham juga takut. Ishak juga takut. Yudas buta karena uang. Buta karena keselamatan bagi dirinya. Dan di akhir zaman ada sebuah siklus yang akan berulang. Tapi saudara, saya mau katakan, ini yang saya berharap saudara bisa bersemangat. Ada sesuatu juga yang akan berulang, yaitu yang namanya transfer of wealth. Mari bilang ke kiri kanannya, transfer of wealth. Kurang punya iman, transfer of wealth. Giliran duit semua semangat ya. Jalan keselamatan, jalan kebenaran apa itu ya? Memang luar biasa ini Mahanaim. Kalau wealth, money, gold, nah itu ngerti semua. Jalan kebenaran, jalan keselamatan perlu diajari lebih lagi ya. Oke. Dan saya melihat itulah kenapa kita ini penuh dengan tindakan profetik. Karena sebenarnya apa yang kita lakukan, itu kita sedang mengulang sejarah. Makanya coba saudara lihat di Alkitab. Yesus waktu berhadapan dengan iblis di padang gurun. Tidak lebih, tidak kurang. Yesus harus memakai kitab. Yesus harus memakai sejarah yang lama. Makanya ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kemarin kami ada retret di Sion, di Cirebon. Kami retret di lapangan tentara, saudara. Saya itu sungguh kasihan dengan Sion, Cirebon. Saudara tahu saya baru ngerti juga. Saudara bisa bayangkan di Mahanaim, sekolah Mahanaim, murid ada 2.000, staf ada 700. Belum sama orang tua murid 6.000 itu lewat. Saudara bisa ngerti? Belum STT dan lain sebagainya. Saudara tahu di kota Cirebon orang Kristen hanya 6.000 orang. Seluruh kota Cirebon, kota Sion hanya 6.000 orang. Saudara bisa buka di Dukcapilnya. 6.000 orang Kristen tok. Kita KKR satu gedung, kemarin retret itu 6.000, itu seluruh orang Kristen di Sion dikumpulin jumlahnya segitu. Saudara bisa bayangkan betapa mengerikannya kota-kota di sekeliling kita. Makanya jangan berhenti menginjil, amin. Nah kemarin kami KKR memang gak terlalu banyak, yang datang mungkin sekitar 300 orang. Di lapangan yang besar, mereka juga punya kebiasaan yang aneh, kebaktian itu malam-malam. Jadi kalau kita jam 4 sore, mereka jam 6 itu baru mulai. Bahkan karena ngaret, karena apa dan lain sebagainya ada sambutan. Jam 7 itu baru mulai, jam 7 malam. Gerimis, becek semua satu lapangan. Dan singkat cerita berat sekali saudara kondisinya. Mungkin juga karena peperangannya belum jebol, banyak lah menurut saya banyak faktor. Dan singkat cerita setelah semua WL, Obaja dan lain sebagainya, saya maju dan saya berkata, mari kita tenang sebentar. Tanpa lagu, mari kita doa sama-sama. Selesai singkat cerita khotbah, altar call, semua jebol, semua diberkati singkat cerita. Dan Christian itu di bus dia nanya, kok Jos itu kok sakti banget katanya. Itu kondisi berat sekali. Itu gelap, becek. Altar call itu saudara bisa bayangin ya, itu becek, orang rebah itu di, bukan tanah merah ya, tanah lumpur. Itu gimana caranya? Dan saya bilang, sebenarnya itu gampang Chris. Ada mantranya Chris, saya bilang, wah mantra apa katanya. Waktu kamu jadi tenang,
kamu bisa berdoa, saya bilang. Itu ayat firman. Itu mantra yang saya pakai katanya. Saya bilang, waktu kamu menjadi tenang, kamu bisa berdoa. Dan yang berdoa itu bukan cuman kamu. Semua orang berdoa. Kamu tahu arti berdoa apa? Berkomunikasi dengan Tuhan. Siapa yang bisa menghentikan kalau kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Makanya kalau mulai KKR bising, tenang. Cari Tuhan. Oh gitu ya Coach Jos. Sepanjang jalan kita nggak tidur saudara. Saya pertama kalinya ulang tahun di bus saudara ya. Jadi saya sampai ke Bekasi itu sampai 12:05, 12:10 nyanyinya Happy Birthday to You saudara ya. Saya diucapin di bus. Dan saya ini ngobrol, saya bilang iya semua di Alkitab. Itu kamu tinggal pakai aja. Saudara ini hidup mepet. Coba pelajari di Alkitab. Siapa yang mepetnya kayak engkau? Belum ngeh ya? Siapa yang miskinnya mirip kayak saudara? Maka saudara akan sadar, oh iya ya, itu kunci jawabannya di situ semua. Caranya ya di situ semua. Kejatuhannya di situ semua. Cara menanggulanginya juga di situ. Saya belajar bagaimana nama saya Joshua. Saya belajar tentang Joshua di Alkitab. Tentang Yesus, karena nama saya juga artinya Joshua Christian Jesus Christ. Saya pelajari hidup Yesus seperti apa. Hidup Joshua seperti apa. Dan saya ini coba gini. Saya sungguh mengajak setiap saudara di tempat ini. Pelajari firman Tuhan. Kenapa hidup saudara miskin? Coba cek. Apakah saudara gak punya iman? Siapa yang gak punya iman di Alkitab? Coba pelajari. Cara dia menang gimana? Kalau hatimu ini serong, hatimu ini salah, coba pelajari akhirnya seperti apa. Kemarin juga saya ngobrol, di Alkitab ditulis tentang Raja Amasya. Dia melakukan apa yang benar, tetapi tidak segenap hati. Sekian belas ayat kemudian dia dibenci Allah, dibuang sama Tuhan. Hanya karena dia melayani Tuhan dengan tidak segenap hati. Coba saudara cek semua kisah di Alkitab. Itu berulang kok. Repeats itself. Segala sesuatu itu berulang kok. Makanya kenapa kita doa keliling. Makanya kenapa kita tanam patok. Sebab kita mengerti ada kisah yang sudah pernah terjadi dan akan kita ulang sekali lagi. Kejadian 12. Mari kita belajar. Siapa yang mau terima transfer of wealth? Angkat tangan semua. Nah kan cepet kan? Aduh. Padahal jalan kebenaran, jalan keselamatan itu penting loh saudara. Saudara punya duit banyak, tapi gak selamat mau kemana coba? Naik Ferrari, tapi ujungnya salah tempat kan susah. Saya belajar, semua orang yang mengalami transfer of wealth itu tidak pernah memikirkan pribadinya. Coba bilang ke kiri kanannya, tidak pernah memikirkan pribadinya. Nah, selama saudara ini masih mikir, oh kalau namanya transfer of wealth, artinya saya bisa kaya raya. Itu saudara sudah gak akan dapat. Dah, selesai khotbah saya. Selama saudara berpikir khotbah ini untuk engkau pribadi, saya ulang ya. Selama saudara berpikir khotbah ini untuk saudara pribadi, pulang jadi kaya raya, ganti mobil semua, ini semua kisah tidak berlaku untuk engkau. Makanya saudara ini dicun coba otaknya. Di Alkitab itu ditulis gini. Ini kita belajar ya, perjanjian lama. Elisa sudah sangat kaya, disuruh jual semuanya, ikut Yesus. Perjanjian baru Yesus juga mengulang. Ada murid yang sangat kudus, sangat benar, disuruh jual, suruh ikut Yesus. Jadi kalau saudara ini pengen kaya, saudara nggak baca siklusnya. Ujungnya disuruh apa? Dan ikut? Nah, pelajari ya. Kita belajar. Abraham, raja dan raja Sodom. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Lalu di 2 pasal kemudian Kejadian 14, nah ini dia. Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer. Makanya kalau saudara mau transfer of wealth yang pertama, perang. Para raja yang bersama dan para raja yang bersama-sama dengan dia, baru keluar Raja Sodom. Membawa roti dan anggur, ia seorang imam yang maha tinggi, lalu diberkatilah Abram. Katanya diberkatilah kiranya Abram oleh maha tinggi. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya.
Abraham tuh gak pernah ngambil kekayaan buat dia. Selalu dikembalikan. Nah, dari situlah Abraham menikmati transfer of wealth. Tapi yang pertama saudara, kalau saudara mau menikmati transfer of wealth, suka gak suka, mau gak mau, perang. Suka gak suka, mau gak mau, saudara harus berperang. Saya ini melihat bagaimana tahun lalu kami pergi ke bangsa-bangsa. Bukannya miskin, makin kaya. Gak punya iman ya? Bukannya makin miskin, makin kaya. Tapi kalau saudara ini perang untuk dirimu, nah itu salah lagi. Tapi waktu saudara ini perang untuk kepentingan kerajaan surga. Saya ini sungguh menghitung, saya ini gak tahu ya saudara ini kalau ngelihat saya itu seperti apa. Kalau anak-anak rock bilang ngelihat Kojus itu serem gitu ya, karena kejauhan katanya gitu. Saya gak tahu saudara itu lihat saya seperti apa. Uang saya itu mungkin di bank tidak terlalu jauh beda dengan saudara. Apalagi setelah melihat orang-orang yang ngurus visa Amerika. Ternyata orang Mahanim itu kaya-kaya saudara ya. Saya baru sungguh melihat, oh ternyata rekeningnya orang Mahanim itu segini-segini gitu ya. Kaya-kaya saudara, itu tanah belakang tinggal persembahan sekali ketutup pasti. Selesai. Sekaya itu saudara, amin? Amin. Dan saya tuh melihat gini, begitu ngurus untuk Malaysia, saya tahu angkanya ini 300-400 juta ini. Begitu ngurus untuk Australia, 150 sampai 200 juta. Jepang lebih mahal dikit, 250-an juta kira-kira. Dan saya ini coba ngitung, duit saya itu berapa. Dan waktu saya hitung secara matematika, gak bisa. Gak cukup. Uang bulanan saya sekian, uang ini sekian, gak cukup. Tapi begitu saya mulai perang, dan saya mulai ngelakuin yang Tuhan mau. Ada jualan, ada actionnya ya, ada jualan selendang, jualan jaket. Itu bisa diberkati sangat banyak. Ada buku, saudara nabur sangat luar biasa. Ada orang sampai jual mobil. Dan itu bukannya minus, malah surplus. Saya itu pulang, saya sempat tukar. Saya ini kan tetap cowok yang seringkali gak punya iman ya. Saya ini nabung, saya tukar uang dolar, tukar uang yen. Dan saya pulang, kami tuh terima jumlah yang lebih banyak. Saudara bisa tanya semua teman-teman yang ikut ke Australia. Kami cuan. Saya ini tukar karena saya takut kita gak bisa makan. Saya bawa anak, kan kasihan mau makan apa. Tapi kami coba hitung, pulang lebih. Kok bisa? Ya ini, transfer of wealth. Masalahnya waktu tiba-tiba ada visi Tuhan disampaikan. Ayo kita pergi ke provinsi. Seberapa banyak saudara mau nyaut? Waktu kita mau ke bangsa-bangsa. Seberapa saudara mau berkata, aku akan nabung. Aku percaya aku terima kelimpahan. Seberapa? Atau saudara ini mental maaf. Mental pengemis. Yang selalu nunggu dibayarin. Oh nanti pemimpin unit saya nunjuk saya disuruh upgrade, suruh puasa dikit, pasti saya dibayarin. Itu mental maaf, pengemis. Atau saudara adalah Raja Abraham. Bangsanya bukan, yang diserang itu Sodom. Tapi Abraham bawa pasukannya. Pasukannya gak banyak, hanya sekian ratus. Tapi dia melakukan perang Tuhan. Dan transfer of wealth terjadi. Saudara suka gak suka, kalau engkau diam, engkau gak akan nikmati transfer of wealth. Kalau saudara berpikir, saudara duduk di tempat ini, angkat-angkat menjarah-menjarah dikit. Saudara gak akan nikmati kelimpahan. Saudara menikmati kelimpahan waktu saudara turun dan pergi untuk berperang. Waktu tiba-tiba ada visi pergi ke bangsa-bangsa. Ada seorang suami istri sudah sangat berumur. Tapi dia bilang, Bu, mungkin saya gak ambil negara-negara yang major. Seperti Cina, Oceania. Tapi boleh gak saya ikut? Saya mau ngambil Vietnam. Saya mau ngambil negara-negara yang mungkin gak major. Tapi saya mau ikut musim Tuhan pergi ke bangsa-bangsa. Itu mental. Tapi coba saudara lihat hari ini pasukan banyak loh. Sekian ratus, sekian ribu di tempat ini, di ruangan ini saja. Penari berapa banyak? Seberapa sih yang serius? Berkata aku mau ikut perang. Mungkin aku gak berangkat, mungkin aku cuma bisa nabung 500 ribu. Tapi biarkan aku ikut berperang. Itu mental. Dan Abraham, ini begitu saya ngomong suruh perang mukanya loyo lagi kan. Transfer of wealth. Nah saudara semangat lagi. Abraham itu melakukan perang Tuhan.
Dan Raja Sodom, Raja Melkisedek datang membawa transfer of wealth. Musa, mari kita belajar. Ini kisahnya lebih dahsyat lagi. Musa, aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak akan pergi dengan tangan hampa. Tiap-tiap perempuan, siapa para perempuan di tempat ini? Mintalah kepada tetanggamu, dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak, dan barang-barang emas dan kain-kain. Maka di Keluaran 12 ayat 35, orang Israel melakukan seperti apa kata Musa. Mereka apa? Meminta dari orang Mesir barang-barang emas, dan Tuhan membuat kekecilan ya. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Kata kuncinya yang kedua adalah apa? Mendengar. Kemarin kami KKR, ini cerita kecil, tapi cukup buat saya gemes, saudara. Memang saya mungkin kurang rohani ya, tapi saya bilang gini, ini kan acaranya Cirebon, acaranya Sion, acaranya Lifeguard, acaranya pasukan di Cirebon, pasukan di Sion. Kita nggak usah bawa terlalu banyak orang. Duit kita juga lagi mepet. Kita nggak usah bawa terlalu banyak, bawa pemusik aja 2 mobil, 3 mobil. Tapi ini kuping, saudara. Saya bilang udah bawa aja 2-3 mobil. Tapi singkat cerita dibuatlah pendaftaran, singkat cerita 1 bus dan 1 mobil emas, saudara. Dan saya ini bilang gini, nggak apa-apa sih, ini bagus sih, kita mendukung, apalagi yang datang nggak terlalu banyak, ada anak-anak youth yang ikut bantu, bagus sih. Tapi ini masalah kuping, saya bilang. Saya ngomel-ngomelin itu kuping. Udah dibilang 2 mobil, 3 mobil aja. Sampai saya naik bus, saudara. Udah 2 mobil, 3 mobil aja. Saudara mau menerima transfer of wealth, dengar. Dengar Tuhan, dengar pemimpin. Waktu ada musimnya buat batik, saya masih ingat. Dulu belum ada batik profetik. Dan Ibu In coba bilang ke semua orang Mahanaim, ayo buat batik, buat batik. Singkat cerita yang merespon adalah GKKD Jogja. Mereka buat batik, mereka buat baju profetik. Dan itu membiayai sangat banyak. Bu Nani mendengar, buat taman Tuhan. Keluar minyak keajaiban, keluar minyak yang dari surga. Dan itu orang nabur sampai mencukupi kebutuhannya setiap bulan. Mendengar. Tapi apakah saudara yang ada di tempat ini, saudara masih bisa dengar suara Tuhan? Saudara bisa bayangkan hari itu visi dari Musa itu sangat mengerikan. Jarah minta ke tetanggamu. Mereka ini bangsa budak. Kalau saudara baca di sini, jarahlah mintalah kepada perempuan-perempuan yang juga tinggal di rumahmu, di rumahnya. Jadi kalau saudara ini pembantu kerja sama orang Mesir, mintain. Kurang ajarnya luar biasa ya saudara. Dan bukan minta duit loh. Minta emas, perak, kain berharga. Yang bisa bikin bait Allah. Semua emas kebutuhan itu hasil transfer of wealth. Kalau minta 50.000 gampang saudara. Minta emas, perak. Semua batu imam. Kain lumba-lumba. Itu hasil jarahannya para wanita Israel. Kuncinya apa? Dengar aja. Dengar Tuhan. Waktu tiba-tiba di tengah-tengah COVID, tengah-tengah pandemi. Kakak saya, Coach Stephen tiba-tiba dengar. Ayo buat jualan mobil. Semua toko mobil lagi tutup semua. Dia beliin mobil-mobilnya. Tiba-tiba bulan depannya sudah jadi. Tiba-tiba pemerintah mengumumkan boleh mudik. Semua orang berlomba-lomba beli mobil second supaya bisa pamer ke keluarga kampungnya, saudara. Dan dalam 1 bulan langsung balik modal sekian miliar loh, saudara. Itu apa? Dengar. Kuping. Coba bilang kiri kanannya. Kuping. Nah itu dia. Masalahnya kita ini sulit sekali untuk mendengar. Saya bersyukur adalah orang-orang di sekeliling Ibu In, sekeliling saya. Orang-orang yang punya kuping yang benar, saudara. Bisa mendengar visi Tuhan. Bisa sungguh mendengar apa yang Tuhan mau. Lanjut. Ada Salomo. Ada Ratu Sheba. Ratu Sheba datang, dia bawa 20 talenta emas,
banyak rempah-rempah, batu permata. Bahkan setiap tahunnya dia membawa ada 666 talenta. Itu kira-kira 20.000 kilogram. Berarti itu kira-kira 18 triliun. Dan di Alkitab ditulis emas itu datang. Gak usah disamperin. Emasnya yang bilang ke kiri kanannya emas datang. Datangnya kemana saudara? Ya ke saya. Siap saudara ditempatin. Bukan didatengin. Kalau saudara ngejar-ngejar mamon, di Alkitab ditulis mamonnya akan terbang bersayap. Tapi emas akan, kuncinya apa? Di Alkitab ditulis, maaf ayatnya gak masuk. Di Alkitab ditulis Salomo itu dia mengatur semua dari cara duduk sampai para pegawai, sampai mempersembahkan makan. Sampai Ratu Sheba datang dan ayatnya bagus. Dan dia melihat Tuhan. Jadi kalau saudara berpakaian rapi, saudara sedang membawa orang ketemu Tuhan. Saya diberkati banget waktu MOG jadi jaga toilet. Walaupun saya dengar setelah itu parfum kalian diambilin semua, disimpan buat sekian bulan ke depan katanya. Sungguhan. Tapi saya diberkati banget, saya bilang ini ya kak, saya baru jalan sampai ke kameramen, saya udah bisa cium bau wanginya, saya bilang. Siapa yang datang hari dimana Kak Leo ada jaga di toilet, Kak Erik Stanley semuanya ada ya. Itu Mahanaim paling bersih itu ya hari itu. Bersih tubuh jiwa roh buat saya. Karena tidak ada roh kesombongan, semua hati hamba di situ. Itu wah banget. Saya itu belum pernah pipis rasa bintang 5 saudara di Mahanaim. Biasa kalau Mahanaim itu aduh maaf ya. Maaf semua cleaning service yang ada. Kadang basah, kadang kotor, kadang bau. Tapi itu wah dari kameramen. Saya bisa aduh bau surgawi. Wangi. Itu yang bersih-bersihkan Kaleo ya yang di atas. Saya nggak tahu itu berapa saset itu ya dituang di situ ya. Wah dahsyat. Saya pengen bilang sering-sering kak. Cuma nggak enak kan siapa saya gitu ya. Cuman wah dahsyat. Bener. Walaupun hari Seninnya kalau nggak salah atau minggu depannya itu hilang semua. Karena dimasukin plastik lagi saudara ya. Ya udahlah gitu. Tapi Salomo hanya itu yang dia lakuin. Dia menata dari A sampai Z. Saya melihat itu dari mana? Miel dan Elion. Saudara tahu ini saya bisa mengucap syukur ya. Sekarang untuk makan bulanan itu ada orang yang khusus nabur untuk mereka saudara. Dan kan uangnya pasti lebih dong. Jadi papa mamanya dapat juga saudara. Terima kasih buat yang nabur. Setiap bulan ini tabur buat kebutuhan rumah. Karena apa? Diberkati sama Miel yang selalu mau nari. Padahal yang gak masuk kamera sering nangis, sering apa ya. Cuman selalu yang dilihat kamera Miel mau nari, manis banget, seneng banget. Miel tuh sampai punya fans di Kanada saudara. Bapaknya gak usah datang, yang penting Miel dan omanya datang saudara. Saya ini pikir, aduh kadang-kadang ya. Yang punya visa bapaknya yang disuruh datang Mielnya dan Elion. Itu dari apa? Tingkah lakumu orang akan memberikan transfer of wealth. Dan sejujurnya Salomo ini yang paling banyak loh saudara. Dari apa? Dari tingkah lakumu yang berhikmat. Berapa banyak maaf? Saudara ini sifatnya maaf kampungan sekali. Di tengah retret sepatu tetap hilang. Itu kan kampungan sekali. HP hilang. Dan saya lihat di CCTV-nya lagi. Mereka milih sepatu mana yang bagus saudara. Saya ngobrol sama Christian, untung ya mereka ini bodoh ya. Gak ngerti mana sepatu mahal, sepatu murah. Yang diambil sepatu-sepatu murah walaupun warnanya putih kelihatan mahal. Saya bilang itu untung yang diambil murah-murah semua. Tapi itu apa? Mental. Saya yakin kalau mereka gak bertobat, mereka gak akan bisa terima kekayaan. Itu kutuk. Itu kutuk. Lihat sepatu putih dikit, masukin tuh sampai masukin mana-mana loh saudara. Belum HP dan lain sebagainya. Saya bilang itu mental. Saudara ini berkata saudara mau kaya. Tapi saudara mencuri kekayaan orang. Gimana? Itu saudara sedang mengoyakkan setiap jala-jalamu sendiri. Tapi coba punya mental Salomo. Saudara tata semuanya. Saudara tabur. Jadi raja di tubuh, jiwa dan roh. Berlakulah sebagai seorang raja. Maka sungguh kekayaan bangsa-bangsa
Bahkan di 1 Raja-Raja 10 ayat 24. Seluruh bumi berikhtiar untuk apa? Menghadap Salomo. Untuk apa? Menyaksikan hikmat yang telah apa? Ditaruh Allah. Ujungnya orang akan melihat Allah dalam hidupmu. Makanya cobalah kalau saudara ini berlaku bertingkah. Pakailah hikmat. Bukan berarti saudara habis ini harus pakai jas gitu ya setiap hari ya. Tapi ini keluar dari dalam saudara. Daud dan Ziklag. Ini dahsyat sekali. Daud melepaskan semua yang dirampas oleh orang Amalek. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Poinnya bukan saudara dapat istri kedua ya. Tidak ada yang hilang dari mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Bahkan sampai anak laki-laki semuanya itu dibawa Daud kembali. Bahkan Daud mengambil segala kambing, domba dan lembu. Semua itu digiring di hadapannya. Serta berkata apa? Inilah jarahan Daud. Tapi apakah engkau pakai efodmu hari ini? Itu yang keempat. Hari itu di peristiwa Ziklag, Daud memakai efodnya saudara. Efod itu berbicara tentang penyembahan waktumu pribadi dengan Tuhan. Di awal tahun Tuhan menegur saya. Dan Tuhan ini nanya, kapan kamu punya waktu pribadi? Tuhan, saya ini udah baca Alkitab setiap pagi. Saya ini pelayanan, doa ini. Itu belum pribadi kata Tuhan. Kapan sungguh-sungguh saudara duduk diam mendengar suara Tuhan? Saudara bisa bayangin ya hari itu. Daud itu pakai efod berlutut di hadapan siapa? Semua pasukannya sudah bawa batu saudara. Dan dia tetap bisa berlutut nyari Tuhan. Suatu kali saya pernah tanya ke Hadassah Gloria di Semarang. Sa, gimana cara kamu tetap bisa dengar suara Tuhan di tengah semua KKR yang panik ini? Dan dia cerita, Papi, Pak Agung almarhum pernah ngomong. Di saat semua kondisi chaos, buat seperti payung dalam hidupmu. Tenang, cari Tuhan. Saudara, apakah hari ini saudara masih pakai efod? Di saat hari ini saudara nggak punya pekerjaan, saudara pakai efod atau saudara cari orang lain untuk minta didoakan atau minta pekerjaan. Waktu saudara mungkin ada dalam waktu kepepet, saudara mungkin kepepet di pinjol, saudara mungkin kepepet di ekonomi, saudara kepepet di keluarga. Apakah saudara mencari Tuhan di ruang pribadimu? Atau saudara mengambil respon yang panik. Hari itu Daud sebelum dia menerima transfer of wealth, sebelum dia menerima semua jarahan dan kelimpahan, dia pakai efodnya. Di mana efodmu hari ini saudara? Di lemari yang sudah berdebu atau bahkan saudara sudah tidak tahu ada di mana? Atau saudara tahu setiap kali dalam kondisi apapun, saudara pakai efodmu. Saudara pakai efodmu. Saudara di saat mungkin saudara harus bayar uang kontrakan, pakai efodmu. Doa. Yesus, saya percepat. Yesus dahsyat. Yesus melakukan apa yang Bapa mau. Yesus lahir dan dia menerima emas, kemenyan dan mur. Tapi saya mau tambahkan, ada perempuan-perempuan kaya. Nah ini dia. Lukas 8 ayat yang ketiga. Di situ ada Yesus jalan berkeliling dan perempuan-perempuan ini melayani rombongan Yesus. Dengan apa? Ini mungkin keturunan orang-orang yang menjarahi orang Mesir itu dia. Ada perempuan-perempuan kaya yang melayani Yesus. Ini bukan cuma berbicara tentang perempuan secara fisik, secara biologis. Tapi saya percayakan ada orang-orang yang tidak diandalkan. Yang akan melayani saudara dengan kekayaan mereka. Saya sungguh berdoa. Setelah diomongin syarat-syaratnya, saudara mulai letih lesu semua. Kok gak cuma dengan angkat tangan ya saya dapat ya. Ada syaratnya semua saudara. Dan terakhir, ini yang saya mau ajak. Ini yang sangat merema buat hidup saya hari-hari ini. Buat tanah belakang, buat gedung pesawat tempur. Rasul-rasul. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Karena semua orang yang percaya, yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya dan membawa kepada kaki rasul-rasul. Ini yang saya lagi doakan. Bukan cuma kan kita ini berdoa buat orang-orang sundal, orang-orang fasik,
orang-orang yang belum kenal Tuhan. Saya lagi berdoa untuk orang-orang yang percaya juga memberikan. Saya berdoa, ya saya nggak mau sebut sinodenya lah. Ada sinode-sinode gereja-gereja besar yang datang dan mempersembahkan uang miliaran mereka yang ada di bank. Triliun bahkan. Tiba-tiba dari Katolik, dari Vatikan, nih pasukan kita dari Vatikan. Mereka punya uang berapa? 30 triliun atau berapa sekian. Mereka datang, oh kalian mau pakai ya? Pakai, no ini dia. Ini saya juga mau pengumuman sekalian. Nanti saya minta ke klinik. Ini ada, saya baru ketemu orang kemarin di Bandung. Mereka mau memberikan 1000 ampul, bukan 1000, berapa? 1 juta. 1 juta ampul vitamin C. Boleh kita pakai untuk penginjilan, untuk dipakai. Meskipun saya nggak mau pakai karena saya takut suntikan, saudara. Tapi kita bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi saya ini ngeliat gini, akan ada orang-orang percaya yang juga akan datang dan mempersembahkan, saudara. Kalau waktu saudara dilingkupi dengan Roh Kudus, Roh Allah, tiba-tiba orang-orang percaya akan mempersembahkan tanah, mempersembahkan rumah mereka. Dan hasil tanah itu ia menjual ladang dan membawa semua uangnya. Saya ini lagi, iya ya Tuhan. Kita ini selama ini menjara orang-orang Sundal. Ya amin sih, benar juga. Tapi saya mau menjara gereja-gereja juga. Gereja-gereja itu duitnya daripada nganggur di situ. Sini loh kasihin. Kita pakai buat KKR, kita pakai buat lawatan. Kita pakai buat pergi ke bangsa-bangsa. Daripada ditabung, nanti malah keikat sama roh mamon. Sini loh kasih. Buat pengumuman kalau ada gereja yang streaming juga. Ayatnya gitu sebabnya. Amin. Amin. Saya sungguh berdoa ada transfer of wealth yang saudara nikmati. Sebelum saya selesai, maaf kaos kakinya gak cukup. Nanti minggu depan akan dibagikan lagi 800 lagi. Tolong yang sudah dapat jangan ambil lagi. Seberapa banyak saudara sudah dapat boleh diangkat. Kalau satu keluarga satu ya saudara kiri kanan lah ya, mas suami istrinya ya. Minimal secara profetik saudara terima dulu. Ya boleh dikeluarkan. Ya maaf karena sudah dikebut tapi cuma jadi 700. Nanti hari Senin ada 800 lagi. Setelah itu open PO, enggak ada yang bercanda. Saudara bisa buka minggu lalu, 3 minggu lalu, 2 minggu lalu, itu tuh ada nubuatan. Tahun ini akan ada lemak yang membuat kita terpleset. Akan ada minyak, akan ada darah, akan ada roh-roh yang benar-benar mau menjebak setiap kita. Tapi di saat yang sama, Tuhan itu memberikan kita sepatu baru. Untuk kita bisa berdiri dan gak licin. Supaya kita ini bisa berdiri dan tidak slip off, tidak kepleset. Nah kemarin kita mau ngangkat roti, sepatu, atau kita mau beliin semua sepatu baru gitu ya. Saya pengen sih one day nanti kita beliin semua sepatu baru gitu ya. Tapi selagi nunggu sepatu baru, kita angkat kaos kaki baru dulu. Minimal profetik. Boleh saya minta juga? Saudara maaf karena gak cukup. Saya tidak bercanda tapi boleh kalau suami istri pakai sebelah-sebelah dulu ya saudara ya. Serius. Karena profetik dulu lah saudara pakai. Ada yang belum? Para penari? Sudah? Belum? Sudah? Sudah? Ada yang belum? Sudah? Oh, ya. Ya nanti paruannya sama saya ya. Nanti sebelahnya jangan warna hitam karena hukum Taurat Kojos biru dongker gak boleh ketemu hitam. Nah itu dia. Oke yuk. Saudara mari kita angkat dan kita pakai nanti. Kalau gak cukup ya saudara pakai terus pinjemin lah. Gak tahu lah gimana ya. Profetik pokoknya. Di Alkitab ditulis ada seorang bernama Filipus. Dia itu mendapat teleport. Itu di perjanjian baru. Tapi di perjanjian lama ada seorang bernama Elia. Dia juga mendapat percepatan dari Tuhan. Hari ini mari kita angkat. Saudara pakai. Kalau saudara hanya sekedar, saudara akan ketawa-ketawa. Aduh ini lucu banget lagi kaos kakinya. Saya bisa pakai ke kantor gak ya? Kan gitu ya pemikiran kita. Belum nanti kalau pakai sayapnya kebalik gitu ya. Sayapnya di dalam gitu. Tapi ini yang saya dapat saudara. Saudara bisa lihat ada sayap. Dan saudara ini akan berdiri di puncak-puncak gunung. Kemarin nubuatnya adalah saudara akan menari. Saudara akan loncat dari satu gunung kepada gunung yang lain. Nah ini profetik.
tindakan iman. Kalau saudara nggak sepakat, udah nggak usah saudara. Tapi saudara pakai, ya Tuhan, aku akan berdiri di puncak gunung. Mari kita sama-sama berbahasa roh sebentar. Shakanara para shekenara paras. Hokonara pakanara pasyek. Hikinara para shekida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 dSokonara para sakanara para sekenara para sak. Hikinara para shekenara para so. Hokonara para sakanananananananana. Kalau saudara nggak percaya, kasih orang lain aja, saudara. Tapi saya mau saudara benar-benar dengan iman, dengan rohmu tahu semua detail artinya, saudara mengerti. Okora para shekenara para sakana, sikinara para sekenara para sakana. Tuhan, tidak pernah karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena rohmu, kata firman Tuhan. Tuhan, kami angkat sepatu ini Tuhan, kasut kebenaran yang kau berikan. Mari pakai sama-sama Tuhan di dalam nama Yesus. Kasut kebenaran yang akan memimpin kami from glory to glory. Dari satu puncak gunung kepada puncak gunung. Dari satu kemenangan kepada kemenangan. Dari satu bangsa kepada bangsa. Dari satu benua kepada satu benua. Kami akan berjalan dan tidak akan menjadi letih. Kami akan terus terbang bersama Tuhan. Tuhan, di dalam nama Yesus, kami terima kekuatan, kami terima kelimpahan, kami terima percepatan, kami terima keajaiban, kami terima semua yang terbaik yang dari surga. Di dalam nama Yesus, ikinara bara shekenara bara so, hokonara bara sikidadadadadadadada. Wow! Shekenara bara sakanara bara sakanara. Buat kami berdiri di puncak-puncak gunung, tidak ada ular yang bisa mematuk Tuhan. Tidak ada ular yang bisa mematuk. Tidak ada ular yang bisa meremukan tumit kami. Tapi kami akan menginjak ular dan meremukan kepala ular. Hokonarabara shakanarabaras. Kami angkat perjanjian never slip off Tuhan. Kami angkat perjanjian, kami akan berjalan tidak akan menjadi letih. Kami akan terbang Tuhan, dengan sayap-sayap kesembuhan di tubuh jiwa roh. Kami angkat perjanjian, kami berdiri di puncak-puncak gunung, menari di puncak-puncak gunung bersamamu. Kami terima semua perjanjian yang baik Tuhan, pasti tergenapi. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berikan kami kasut yang baru, kasut kerelaan untuk memberitakan firman. Kasut yang akan menginjak semua kepala ular, kalajengking, anak singa dan ular naga. Hanya di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini, semua yang baik.